Hari ini tanggal 14 sebagai hari pertama dari 2 hari wisuda sama besok pagi. Ini adalah wisuda tahap pertama tahun ini, putaran wisuda yang ke-72, di mana yang diwisuda adalah ada 914 mahasiswa baik sarjana maupun S2 yang tadi sudah kita selesaikan bersama-sama dengan lancar, tertib, alhamdulillah, dan setelah ini nanti mereka menjadi alumni UMK. Begitu. Juga hadir tadi Pak PJ Bupati Kudus yang sebenarnya beliau juga sebagai Direktur Humas Kementerian Ristek Dikti tadi ya. Saya kira sambutannya tadi cukup baik, memberikan motivasi yang sifatnya futuristik untuk membekali para wisuda UMK kali ini. Alasan digelar 2 hari Karena daya tampung auditorium yang tidak mungkin kalau 914 itu jadi satu, karena 914 itu kan harus ditambah 2 dengan orang tuanya, sehingga kan 914 kali 3, nah gitu kan, sehingga itu dibagi 2, sehingga hari ini separuhnya sekitar 450-an, kemudian besok pagi 450-an, karena daya tampung auditorium pembagian fakultas untuk hari ini dan besok. Pembagian fakultas untuk hari ini adalah fakultas ekonomi dan bisnis, dan tadi jumlahnya yang paling besar, kemudian fakultas hukum dan fakultas pertanian. Sedangkan untuk besok pagi adalah fakultas teknik, fakultas FKIP dan psikologi besok pagi. Pesan dan harapan dulu alumni. Sebagai rektor sekaligus saya sebagai guru dan dosen tentu memiliki harapan yang sangat besar terhadap para alumni yang sudah berkecimpung, kemudian berkegiatan tidak saja dalam prosesi belajar mengajar, tetapi dalam proses-proses pembekalan soft skill mereka, berkomunikasi, berjejaring dan lain sebagainya. Tentu setelah ini kami seperti yang saya katakan tadi adalah tetap memegang nilai-nilai jati diri UMK, yaitu dignity, quality dan integrity, yaitu kemartabatan, kemudian berkualitas dan punya integritas. Karena saat ini nilai-nilai itu menjadi hal yang penting di luar technical sukses yang dicapai oleh seseorang. Bahkan nilai ini terutama yang dignity itu oleh lembaga Habibie, namanya apa itu? Lembaganya Habibie Center itu kemarin kami presentasi di Jakarta itu sangat diapresiasi. Ini saya baru menemukan bahwa pendidikan kita ini terlepas dari kemartabatan ini. Kita terjebak kepada soal-soal teknis keilmuan dan teknis kepraktekan, sedangkan mengenai karakter kemartabatan itu kita agak lupa untuk membangun. Harapannya ini menjadi nilai yang bisa akulturasi dan kemudian dihabituasi oleh alumni kita, hingga nanti akan terbuktikan di masyarakat ketika mereka kemudian beraktivitas, berbakti di masyarakat. Prof, kalau melihat perkembangan zaman kan ini bergerak semakin cepat dan mungkin secara institusional UMK sendiri ada strategi khusus nggak kepada teman-teman mahasiswa yang nantinya lulus supaya mereka tetap relate dalam menjalani kehidupan yang sangat cepat ini? Betul. Jadi beberapa hal yang kami siapkan dalam rangka untuk internalisasi dinamika global, bahkan kecepatan, real time, quality dan lain sebagainya. Itu beberapa hal, misalnya kami sudah menerbitkan regulasi mengenai rekognisi dan konversi mengenai kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan menjadi pengakuan terhadap SKS resmi berbasis kurikulum perkuliahan. Ini harapannya akan memperpendek masa studi. Jadi mereka yang memiliki talenta aktivis apapun, mereka juga akan mendapatkan rekognisi, penghargaan atas itu. Nah, rekognisinya bagaimana? Di situ ada aturan yang disebut dengan konversi. Jadi kegiatan apa itu bisa dikonversi menjadi SKS tertentu. Ini SK-nya sudah terbit, sudah akhir tahun yang lalu. Ini sedang eksekusi. Harapannya apa? Untuk memperpendek masa studi dan
dengan memperpanjang masa studi itu secara biaya mereka juga ringan dan secara pembekalan di luar hard skill itu juga ada peluang yang lebih lebar untuk pembekalan soft skill. Kemudian daripada itu baru saja di awal tahun ini kami diizinkan oleh Kementerian Ristek untuk membuka RPL, yaitu rekognisi pembelajaran lampau, bahkan langsung di 16 prodi yang ada di kami. Ini sedang kami siapkan untuk pendaftaran baru, sehingga mahasiswa-mahasiswa kami yang mungkin nasibnya kurang baik kemarin DO bisa masuk sini kembali, nanti dihargai, barangnya tidak apa yang sudah dilakukan tidak akan lepas. Bahkan teman-teman yang mungkin punya sertifikat, punya aktivitas, punya track record di dalam kehidupan masyarakat, nanti unjukkan nanti bisa diakui, bisa direkognisi, bisa dikonversi, sehingga ketika daftar ke sini itu tidak harus menyelesaikan 8 semester, tetapi bisa sampai diakui 60% dari total pencapaian kesarjanaan. Sudah kami bisa 3 tahun ya berarti? Kenapa? Bisa dia hanya 6 semester ya berarti? Bisa malah kurang, makan bisa kurang. Di kampus lain sudah ada atau baru? Ini sedang bergerak serentak. Dan alhamdulillah UMK sebenarnya hampir semuanya diizinkan, tetapi yang masih akreditasinya masih baik-baik itu belum, tapi yang baik sekali baru unggul itu bolehkan itu ada 16 kami. Terkait